Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, jumpa lagi ya dengan aku, dengan Ibu Emma ya, penyelenggara Haji Plus dan Umroh bersama kami, berangkatnya pasti. Oke, pertemuan kali ini aku akan bahas tentang bolehkah ya pinjam uang di bank dipakai untuk haji. Oke, sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi lau an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Oke, alhamdulillah ya, kita masih bisa bertatap muka lagi walaupun lewat online ya. Semoga sahabat onlineku sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji adalah rukun Islam yang kelima ya, di mana ibadah ini sangat dianjurkan bagi umat Islam yang mampu, dan pengertian mampu di sini adalah mampu secara finansial dan juga fisik ya. Kalau mampu secara fisik, mental, dan materi, dalam hal mampu materi tidak boleh menjual satu-satunya sumber kehidupan yang dimiliki, karena hal tersebut akan mendatangkan mudarat bagi dirinya sendiri dan keluarga. Dan untuk salah satu syarat penting dalam ibadah haji itu adalah istita'ah ya, atau memiliki kemampuan. Hal ini sebagaimana terkandung dalam Al-Quran surat Ali Imran 97 yang artinya ibadah haji hanya diwajibkan bagi mereka yang memiliki kemampuan yang meliputi kemampuan finansial, fisik, dan mental. Kemampuan finansial menjadi persoalan yang sangat hangat di masyarakat, terutama dalam memakai standar kemampuan finansial seseorang. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, antrian haji di Indonesia yang sangat lama ya, sekitaran 30 tahunan, dan yang kedua adanya kebijaksanaan perbankan yang memberikan dana talangan bagi calon jamaah haji. Kebijaksanaan ini dilandasi oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ya. Dan pertanyaannya, bagaimana hukum haji dengan dana pinjaman di bank? Oke, sudah saya terangkan ya kemarin itu mengenai utang. Boleh dibuka video sebelumnya, ada ya yang bagaimana haji dengan utang. Nah, kemarin sudah saya terangkan masalah haji dengan utang. Semoga bisa dimengerti. Nah, ini saya ulangi lagi ya. Hutang dalam Islam diperbolehkan bila keadaan terpaksa untuk berhutang, seperti untuk memenuhi kebutuhan pokok ya, misalnya kebutuhan makan sehari-hari itu kalau terdesak kita harus utang ya, daripada nanti kelaparan dan bisa sakit. Jadi harus berhutang itu enggak apa-apa. Dan jika harus berhutang, maka niatkan untuk segera membayarnya. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang lain atau berhutang ya dengan tujuan untuk membayarnya atau mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunaikan untuknya. Dan barang siapa yang mengembalikannya untuk menghabiskannya, tidak melunasinya ya, tidak ada tabiat baik untuk melunasi, maka Allah akan membinasakannya. HR Bukhari. Nah, di sini bila kita berhutang ya, harus ada niat ya untuk membayarnya. Karena kalau tidak membayar itu, Allah akan membinasakannya. Nah, dan untuk orang-orang yang berhutang itu ada
tabiat buruk tabiat buruknya ya, yaitu untuk tabiat buruk hutang di dunia saja sudah ada, yang kemarin juga sudah saya terangkan, yaitu bisa terhina di siang hari dan gelisah di malam hari. Kalau kita banyak hutang itu jadi tersiksa ya untuk di siang harinya karena diuber-uber sama debt kolektor, dan kalau malamnya kita itu bisa gelisah ya karena memikirkan banyaknya hutang. Jadi hati-hati dengan hutang ya, hati-hati ya. Dan yang kedua, utang akan menambah beban hidup. Nah, beban hidup kita itu sudah banyak, ditambah-tambah hutang, jadi kan akan tambah susah ya hidup kita itu. Jadi kalau bisa jangan hutang. Yang ketiga, utang akan menambah beban pikiran. Nah, kalau banyak pikiran nanti kita itu bisa sakit ya. Untuk membuat seseorang berada dalam tekanan, utang membuat seseorang berada dalam tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan. Utang menjadikan seseorang suka berdusta atau berbohong. Iya kan? Kalau kita banyak utang itu biasanya itu banyak berdusta dan berbohong. Apalagi kalau kita sedang ditagih-tagih itu ya, ditanya di mana orang tuanya, bapaknya, ibunya, katanya tidak ada padahal ada ya. Itu sudah berbohong. Yang selanjutnya, utang menjadikan seseorang suka ingkar janji. Nah, kalau berjanji itu biasanya suka ingkar ya, katanya hari Senin, hari Kamis, hari Selasa, tidak selalu tepat. Itu bisa jadi munafik nanti ya dia, karena ingkar janji, berdusta, berbohong ya. Dan untuk konsekuensi utang di akhirat ya, tabiat buruk utang di akhirat ini juga ada beberapa ya yang sangat mengerikan juga. Tadi ya, selain terkena tabiat buruk hutang di dunia tadi, nah ini tabiat buruk hutang di akhirat. Yang pertama yaitu dibangkitkan sebagaimana pencuri. Siapa saja yang berutang lalu berniat untuk tidak mau melunasinya, maka ia akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. HR Ibnu Majah nomor 2410. Dan yang kedua, tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat nanti. Rasul tidak mau mensolati jenazah orang yang meninggal kalau ia masih punya utang yang belum terbayar. Sholatnya Rasul atas jenazah adalah syafaat dari beliau. Syafaat artinya pembelaan kepada seseorang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami sedang duduk bersama Nabi, lalu ada orang yang membawa jenazah di hadapan beliau. Mereka berkata, sholatlah jenazah ini ya Rasul. Lalu beliau bertanya, apakah dia punya utang? Mereka, para sahabat menjawab, tidak ada. Lalu beliau mengatakan, apakah ia meninggalkan sesuatu? Lantas mereka, para sahabat menjawabnya tidak. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mensolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkanlah jenazah lainnya ya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, solatkanlah dia. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki utang? Mereka, para sahabat menjawab iya. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Lantas mereka, para sahabat menjawab, ada, sebanyak 3 dinar. Lalu beliau mensolati jenazah tersebut. Karena ada yang ditinggalkan tadi ya, 3 dinar. Kemudian didatangkan lagi ya jenazah yang ketiga. Kemudian para sahabat berkata,
"Solatkanlah dia, wahai ya Rasulullah." Beliau bertanya, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka para sahabat menjawab, tidak ada. Lalu beliau bertanya, apakah dia memiliki hutang? Mereka menjawab, ada 3 dinar. Beliau berkata, "Solatkanlah sahabat kalian ini." Jadi ini Rasulullah tidak mau mensolati ya. Lantas Abu Qatadah berkata, "Wahai Rasulullah, solatkanlah dia, biar aku saja yang menanggung hutangnya." Kemudian beliau pun mensolatinya. Jadi hutangnya ini ditanggung oleh sahabat tadi ya, Abu Qatadah mau menanggung hutang-hutang sahabatnya tersebut. Kemudian Rasulullah baru mau mensolatinya karena ada yang menanggung hutangnya. Tabiat guru hutang di akhirat yang ketiga ya, mengurangi pahala amal soleh. Pahala kebaikan akan dipakai untuk membayar hutang. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang 1 dinar atau 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana di akhirat ya sudah tidak ada lagi dinar dan dirham. HR Ibnu Majah. Yang keempat, banyak ya ini ya untuk konsekuensinya di akhirat. Yang keempat, bagaimana ketika pahalanya tidak cukup ya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai dosa-dosa pemberi utang dibebankan kepada yang berutang. Karena utang yang tidak lunas atau tidak terbayar ya, maka akan terbayar dengan amal solehnya. Maka untuk menutupinya, dosa-dosa pemberi utang bisa ditimpakan kepada orang yang berhutang. Ngeri ya. Aku ulangi lagi ya, jangan sampai dosa-dosa pemberi utang dibebankan kepada yang berutang. Karena utang yang tidak lunas atau terbayar dengan amal soleh. Maka untuk menutupinya, dosa-dosa pemberi utang bisa ditimpakan kepada orang yang berutang. Yang memberi utang itu dosanya akan diberikan kepada orang yang berutang. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, jiwa roh akan tergada atau terbelenggu. Nabi Muhammad SAW bersabda, roh jiwa seorang mukmin yang meninggal itu tertahan, tersandra oleh utangnya, hingga utangnya tersebut dibayarkan. HR Ibnu Majah dan HR Tirmizi. Ini banyak sekali ya konsekuensinya di akhirat ini mengenai hutang. Yang keenam, tidak bisa masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang saat roh meninggalkan tubuhnya terbebas dari 3 perkara ini, maka ia akan masuk surga, yaitu kesombongan, berbuat curang pada harta rampasan perang, dan utang. HR Ibnu Majah. Yang ketujuh, tetap tidak akan masuk surga walaupun mati syahid. Walaupun mati syahid, yang punya utang itu tidak akan masuk surga ya. Ini keterangannya. Rasul Muhammad SAW pernah menyampaikan nasihat di hadapan para sahabat. Jihad fisabilillah dan beriman kepada Allah adalah sebaik-baik amalan. Lalu seorang lelaki berdiri kemudian bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika orang syahid di jalan Allah, apakah dosa-dosaku akan diampuni? Rasul menjawab, benar, jika engkau syahid di jalan Allah dalam keadaan sabar, mengharap pahala dan tidak lari dari medan perang. Kemudian Rasul kembali bertanya, apa yang tadi kau
tanyakan, laki-laki itu menjawab, bagaimana menurutmu jika aku syahid di jalan Allah, apakah dosa-dosaku akan diampuni? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, benar, jika engkau bersabar mengharap pahala dan tidak lari dari medan perang, kecuali utang tidak akan dimaafkan sebelum dibayar. Baru saja Jibril memberitahu hal itu kepadaku. HR Tirmizi nomor 1712. Nah, kendati tidak ada larangan apapun ya untuk berutang dalam ajaran Islam, namun kita wajib bersiap-siap akan konsekuensi utang, baik di dunia yang telah aku sampaikan tadi ya, sebagai tabiat buruk utang di dunia, maupun konsekuensinya di akhirat yang baru saja aku sampaikan. Jadi hati-hati ya dengan hutang itu, sebaiknya kita hindari saja. Untuk pertanyaan tadi ya yang sesuai judul, bagaimana kalau kita haji itu pinjam di bank? Kalau kita mau pinjam di bank atau ke perorangan atau yang lainnya, kalau tidak ada ribanya itu boleh-boleh saja ya. Namun tetap saja dipertimbangkan, karena tadi ya sudah saya bacakan konsekuensinya di akhirat dan tabiat buruk hutang itu tadi sendiri. Kalau hutang di bank maupun di lembaga apapun, kalau tidak ada ribanya itu boleh ya. Tapi kalau ada ribanya, walaupun utangnya di bank ataupun dimanapun hutangnya, di lembaga apapun, di perorangan, di saudara, kalau ada ribanya itu tetap tidak boleh, itu bisa jadi haram ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, pelaku riba adalah pekerjaan orang kafir dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Quran Surat An-Nisa 161. Yang kedua, harta yang diperoleh dari riba akan berakhir menjadi sedikit. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang banyak berurusan dengan riba, melainkan akibatnya dia akan mengalami kekurangan. HR Ibnu Majah nomor 2279. Harta riba itu meski banyak, namun akibatnya adalah ia terus-menerus berkurang berkahnya. HR Ahmad nomor 3754. Dan yang ketiga, Allah musnahkan harta riba, musnah secara fisik atau hilang kebarokahannya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Quran Surat Al-Baqarah 276. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, Allah memusnahkan riba, Allah tidak menerima sedekah, jihad, haji, dan silaturahim darinya, yakni yang dilakukan dengan harta riba. Nah itu ya, saya ulangi lagi, ini karena menyangkut haji ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, Allah memusnahkan riba, Allah tidak menerima sedekah, jihad, haji, dan silaturahim darinya, yakni yang dilakukan dengan harta riba. Yang keempat, riba dapat menyebabkan pelakunya akan mendapatkan kehancuran dan kebinasaan di dunia dan di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apa saja dosa yang membinasakan tersebut? Beliau bersabda, syirik kepada Allah yang pertama, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali jika lewat jalan yang benar, yang keempat makan riba, yang kelima makan harta anak yatim, dan yang keenam lari dari medan perang, yang ketujuh menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan zina. Nah itu ya 7 diantaranya makan riba, menyebabkan pelakunya akan mendapatkan kehancuran dan kebinasaan di dunia dan di akhirat. Yang kelima, Allah dan Rasulnya melaknat pelaku riba. Dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba atau rentenir, orang yang menyerahkan riba atau nasabah, pencatat riba atau sekretaris, dan 2 orang saksinya. Beliau mengatakan mereka semua itu sama. HR Muslim nomor 1598. Pada kasus utang piutang, mereka yang dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW sesuai dengan hadis tadi ya, yaitu pemakan riba, rentenir atau yang meminjamkan uang, atau sebutan lain bagi orang yang menghasilkannya dari riba atau membungakan uang. Yang menyetor riba, nasabah atau sebutan lain bagi peminjam uang yang memberikan suatu tambahan atau kelebihan atas pinjaman uang tersebut. Pencatat riba, sekretaris atau sebutan lain bagi pencatat transaksi riba. 2 orang saksi dalam transaksi riba yang menyaksikan tahu secara langsung berada di tempat bersama pelaku atau yang ikut bertanda tangan pada transaksi riba antara rentenir dan nasabah. Dosa yang keenam ya, banyak sekali ya untuk dalil-dalilnya. Ini yang keenam, dosa terkecil sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Riba itu ada 73 pintu dosa ya. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. HR Al-Hakim dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Jadi dosa terkecil ya, dosa terkecil riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Gimana itu? Zina kok sama ibunya sendiri? Banyak ya ini pintu dosa riba itu ada 73 pintu. Yang paling kecil menzinai ibu kandungnya sendiri. Ya Allah. Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, dosa riba itu ada 70 tingkatan. Yang paling ringan seperti seseorang laki-laki yang menikahi ibunya sendiri. Ibnu Majah nomor 2274. Yang nomor 7, 1 dirham ya sekitar berapa, 70.000 ya. Dosanya sama dengan 36 kali berzina. Setiap 70.000 ya, 1 dirhamnya kira-kira 70.000 rupiah, itu dosanya sama dengan 36 kali berzina. 1 dirham dari riba yang dimakan oleh seseorang dan ia tahu itu riba, dosanya lebih besar di sisi Allah daripada berzina 36 kali. HR
Imam Ahmad dan At-Tabrani. Yang kedelapan, menantang perang dengan Allah. Maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu disebabkan tidak meninggalkan sisa riba. Quran Surat Al-Baqarah 279. Dan yang ke-9, dibangkitkan seperti orang gila yang kesurupan. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa atau gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah 275. Yang ke-10, kekal di dalam neraka. Dan barang siapa kembali maka mereka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Al-Baqarah 275. Dan yang ke-11, disiksa makan batu tenggelam di kubangan darah. Dari Samurah bin Jundub bahwa Nabi bersabda, pada suatu malam aku bermimpi ada 2 orang datang kemudian membawaku ke tanah suci. Kami terus berjalan di sebuah tepi sungai darah. Di sungai itu ada orang berdiri, di tengah-tengah sungai juga ada orang seperti berenang atau tenggelam. Di hadapannya ada bebatuan. Orang yang berada di dalam sungai mencoba untuk keluar, tetapi orang yang berdiri melemparkan batu ke mulutnya dan memaksakan kembali ke tempat semula. Begitu seterusnya ya, setiap kali dia mencoba untuk keluar, orang yang berdiri akan melempar batu ke mulutnya dan memaksakan untuk kembali ke tempat semula. Aku bertanya, siapa ini? Dijawab, yang kamu lihat di sungai itu adalah pemakan riba. Ya, Bukhari 2085. Dan ini yang ke-12, perutnya akan dipenuhi ular berbisa. Nah, inilah ya, pemakan riba. Perutnya akan dipenuhi ular berbisa. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, pada malam Isra aku mendatangi suatu kaum yang perutnya seperti bangunan-bangunan rumah yang dipenuhi banyak ular yang terlihat dari luar perut mereka. Aku bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Dia menjawab, mereka adalah pemakan riba. Apakah Anda kuat ya membayangkan diri Anda kelak di akhirat akan bangkit dengan perut membengkak hingga sebesar rumah? Apakah Anda juga sanggup merasakan ketika perut Anda penuh berisi ular berbisa yang mematikan? Itulah ya, mengerikan nasib pemakan riba. Ampuni kami ya Allah ya Rabb. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, bayangkan ya, apakah diri Anda berkubang dan tenggelam di kubangan darah? Darah apa saja, yaitu darah manusia maupun darah binatang. Rasakan bagaimana Anda dipaksa makan batu dan dipaksa makan minum darah. Na'udzubillahi min dzalik ya, Masya Allah. Itu jawaban dari saya. Bagaimana, boleh enggak ya itu kalau haji pinjam dari bank? Untuk jawaban saya, boleh kalau yang dipinjami, walaupun itu bank, lembaga apapun juga, walaupun perorangan, walaupun itu saudara atau siapapun, kalau pinjamnya itu tidak ada kelebihannya, boleh-boleh saja. Misalkan kita pinjam 1 juta, nanti mengembalikannya juga 1 juta. Tapi kalau ada kelebihannya walaupun 10.000, jangankan 10.000, walaupun 1.000 pun tidak boleh, karena itu ada kelebihannya, termasuk riba, karena ada tambahannya. Oke, jelas ya.
Dan kalau hutang di bank atau dimanapun saja, kalau ada tambahannya seperti tadi ya, itu jelas-jelas tidak boleh karena hukumnya haram. Tadi sudah saya jelaskan ya, untuk hukum-hukum riba tadi sanksinya seperti perutnya akan dipenuhi dengan ular tadi. Nah, itu hukum-hukumannya nanti di akhirat ya. Na'udzubillahi min dzalik. Memang kalau saya itu ya, kalau menerangkan masalah yang satu ini, Masya Allah, yang menentang itu banyak sekali. Saya sudah berkali-kali ini dakwah mengenai ini ya, riba ini. Banyak yang bertanya, apalagi mengenai untuk ini ya, enggak haji saja, untuk sehari-hari pun banyak yang bertanya, yang mengelak ya, apa itu ya, mengelak itu apa ya, kalau kita tidak pinjam bank itu pinjam siapa, masa boleh nggak ada tambahannya? Pertama gitu, siapa yang mau meminjami kita? Kedua gitu. Nah gitu, banyak sekali pertanyaan kayak gitu, sampai pusing ya saya itu ya. Aku terus jalan keluar saya itu gini, memang riba itu nggak boleh ya. Sudah saya terangkan, kalau nggak pakai hutang itu dengan ada caranya sudah saya terangkan. Tetap saja tidak ada yang tetap memusuhi saya gitu loh intinya. Terus saya berdoa, ya Allah, kok gini ya, kalau kita mendakwai orang tentang riba yang menyangkut uang, repot ya kalau menyangkut uang itu. Ya Allah, buktikan ya Allah, saya kasih rezeki agar orang-orang tahu. Memang niat saya agar orang-orang tahu untuk dakwah ini ya, agar orang percaya maksudnya saya kasih uang ya Allah untuk modal saya, yang orang lain tahu bahwa modal ini tidak dari pinjam. Lalu ini peristiwa ini saya cerita sedikit ya, fakta ini. Waktu pandemi kemarin ya, pas peristiwa itu juga waktu pandemi kemarin, lalu saya berdoa, alhamdulillah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini kan usahanya banyak ya, ada kerajinan tas, dompet, itu pokoknya yang dijahit-jahit itu ya, juga ada make up juga ada. Nah kebetulan di pandemi itu kan kerja itu sulit sekali ya, semuanya pada mandek gitu ya. Nah itu saya berdoa. Nah pada waktu itu juga ya, pas pandemi itu, yang pandemi yang kedua ya itu ya, ada orang kesasar ya, itu mau pesen kepada saya masker ya. Alhamdulillah saya dikasih DP ya puluhan juta. Nah dari itu saya langsung itu ya cari pekerja, saya mencari penjahit sebanyak 100 orang. Itu saya pengumuman di WA ya, di status saya seketika itu juga ada orang 100 orang yang daftar. Nah itu ya keajaiban kita. Makanya kita itu harus berdoa dan jangan sampai suudzon doa kita itu tidak diterima. Kalau kita suudzon doa kita tidak diterima itu tauhidnya bermasalah. Nah dari itu di pandemi itu saya berkembang ya itu ya, masker saya itu banyak dari luar negeri pun ada yang ambil, yaitu dari Cina sana, yang saya pulain itu ya, bahan-bahannya itu juga pesen lalu dikirim di Cina. Nah itu ya, terus itu semuanya pada tahu, semuanya pada ngelamar kerja di sini, terus pada tahu bahwa saya juga tidak pinjam. Nah itulah ya kekuatan doa. Jadi kalau kita itu ya, kalau kesulitan itu lebih baik berdoa dan jangan suudzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau
apa itu doa kita itu tidak terima, insya Allah dijawab kalau kita benar, apalagi kita menegakkan niat kita, menegakkan kebenarannya, insya Allah Allah akan jawab kontan. Maaf ya jadi ngelantur bercerita kemana-mana, tapi memang itu faktanya ya. Kalau kita mau menghindari dosa-dosa besar itu pasti ada jalan, insya Allah Allah menjawab semua yang kita mau. Tanpa uang pun kalau kita ada usaha, Allah akan menjawabnya. Di sini video saya, semoga bermanfaat, dan bila ada salah kami minta maaf ya. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah subscribe di channel kami. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu yang telah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.